Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Seperti biasa, mari kita bahas episode terbaru Kumo Desuga Nanika atau episode 18-nya. Di episode kali ini ceritanya benar-benar kompleks dan banyak hal kecil yang akan saling berkaitan ke depannya dan menjadi peristiwa besar nantinya. Walaupun tetap banyak juga detail yang dihilangkan di anime, jadi mari kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Seperti biasa, karena ada dua timeline yang berbeda dan selalu berpindah-pindah di dalam satu episode, jadi gue akan bahas kejadian yang ada di timelinenya Sophia bayi dulu atau Kumokonya masih di evolusi Zanahoroa. Di awal episode kita ditunjukkan kalau tubuh Kumoko sudah kembali pulih seperti semula setelah sebelumnya dimutilasi oleh Ariel. Sebenarnya di scene ini pembantaian Kumoko terhadap naga air yang terus-terusan menyerangnya lumayan brutal, bahkan wilayah itu sampai menjadi lautan darah karena saking banyaknya naga air yang dibunuh oleh Kumoko. Soalnya mereka terus-terusan menyerang saat Kumoko sedang melakukan regenerasi. Dan secara tidak langsung itu menunjukkan betapa berbahayanya lautan yang memisahkan benua Dastrudia dan Kasanagara karena dipenuhi oleh monster seperti naga air dan drag, dan akan menyerang siapapun yang berada di atas lautan itu. Makanya kebanyakan orang lebih memilih untuk menggunakan labirin sebagai sarana mereka melintasi benua karena di stratum atas kan monsternya belum terlalu kuat. Mau di darat, udara, laut, monster laba-laba selalu menduduki puncak rantai makanan di anime ini ya guys. Setelah keluar dari lautan, Kumoko langsung menuju ke hutan yang ada di sebelah kota Karen dan dirinya menyadari kalau Sophia bayi masih saja terus diincar oleh para bandit dan elf. Dan akhirnya dia memutuskan untuk tinggal sementara di hutan itu dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Sembari melindungi keluarga Sophia dan juga bisa membantai para bandit dan bisa mendapat XP yang lumayan banyak. Mengingat Ariel saat ini sedang berada di stratum paling bawah labirin, jadi tinggal di hutan itu adalah keputusan yang paling tepat. Kenapa Kumoko bisa tahu kalau posisi Ariel ada di stratum bawah? Seperti yang udah gue jelasin sebelumnya, kalau Kumoko itu pintar. Di saat tubuhnya sedang dihancurkan, dia juga menggunakan skill pendanda pada tubuh Ariel. Jadi Kumoko akan selalu tahu di mana posisi Ariel berada. Itu adalah salah satu skill bawaan dari penguasa kebijaksanaan. Dan kemampuan mata Kumoko yang ini adalah skill baru Kumoko yang bernama Panoptic Vision. Lebih tepatnya versi yang lebih tinggi dari mata jahat Clairvoyance yang sebelumnya cuma bisa digunakan untuk melihat dari jarak jauh. Kemampuan yang sangat berguna dan sangat mematikan. Itu saat Kumoko membunuh 3 elf yang hendak menculik Sophia, kan Kumoko sengaja membiarkan mayat mereka tergeletak begitu saja. Sebenarnya Kumoko memang sengaja memberikan tanda pada ayah Sophia agar memperkuat pertahanan di sekitar rumahnya. Jadi nantinya kalau ada penyerangan lagi dia bisa mengatasinya sendiri. Dan hal itu berhasil ayah Sophia sadari dan langsung meningkatkan jumlah penjagaan di sekitar rumahnya. Tapi John Karen juga jadi mengkhawatirkan banyak hal karena tidak tahu apa tujuan Kumoko menolongnya dan membantai para bandit, elf, dan mata-mata yang dikirim oleh Dustin. Jadi di konflik kota Karen ada banyak pihak yang terlibat di dalamnya dan rencana mereka semua dikacaukan oleh Kumoko. Sebaliknya dengan ibu Sophia atau Saras Karen yang sangat mengagumi Kumoko dan menganggapnya sebagai binatang suci milik Dewi Sariel. Bahkan dia sampai menyebarkan berita itu pada rakyat Sariela dan tentu saja mereka sangat senang dan langsung mempercayainya. Karena memang ada legenda seperti itu di ajaran Sariela. Dan yang dimaksud binatang suci di masa lalu tentu saja adalah Ariel sebelum menjadi Raja Iblis. Kan dia emang anak angkatnya Dewi Sariel. Di wilayah manusia ada dua ajaran yang berbeda dan saling bertentangan. Ajaran firman Tuhan yang dibuat oleh Dustin dan ajaran penyembah Dewi Sariel atau orang-orang Sariela itu sendiri. Tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka menyembah Dewi yang sama atau Dewi Sariel. Ajaran Dustin sangat mengagungkan suara sistem yang mereka anggap sebagai suara Tuhan. Dan itu memotivasi mereka untuk menaikkan level agar mereka dapat terus mendengar suara sistem yang mereka anggap agung. Dan tujuan Dustin memang seperti itu. Tentu saja Dustin sangat paham bagaimana sistem dunia bekerja. Makanya dia menciptakan ajaran seperti itu agar para manusia semangat menaikkan levelnya dan dengan itu mereka bisa terus menyumbangkan energi MA untuk sistem dan dunia semakin jauh dari kehancuran. Sedangkan untuk orang-orang Sariel menganut ajaran murni yang langsung menyembah Dewi Sariel itu sendiri. Tapi kontribusi mereka pada sistem dunia terkesan kurang. Makanya Dustin berusaha memperluas ajarannya sampai ke wilayah Sariela.
dengan memanfaatkan kerajaan Oz dan kekaisaran Reksanan untuk mengambil alih kota Karen yang berbatasan langsung dengan wilayah Oz. Dan saat itu Dustin sedang menjalankan rencananya. Ariel dan Dustin punya caranya masing-masing untuk mempertahankan dunia itu tetap ada. Dan dalam beberapa kasus mereka akan melakukan kerjasama untuk menyingkirkan biang kehancuran. Seperti yang sedang terjadi di timeline Shirouri yang juga ada di episode ini. Lalu, Potimas yang saat itu juga terlihat kesal karena rencananya untuk menculik Sophia digagalkan oleh Kumoko dan dia akan datang sendiri ke kota Karen. Di waktu itu, Potimas sedang melakukan rencana besar dengan menculik semua reinkarnator dan menyamarkan tindakannya dengan perdagangan manusia. Tapi Dustin juga sudah mulai curiga walaupun saat itu dia belum terlalu paham dengan para reinkarnator. Berbeda dengan Potimas yang dari awal sudah sangat paham karena menggunakan pengetahuan anaknya atau Sensei. Dan inilah salah satu dampak besar akibat Okabayi memberikan semua informasi dan keberadaan para muridnya. Di timeline ini, Oka juga masih bayi sama seperti mereka, cuma dia sudah bisa melakukan telepati dengan Potimas. Dan sudah punya kemampuan unik yang bisa mendeteksi keberadaan para muridnya. Dan Potimas memanfaatkan hal itu. Dan kita tahu sendiri kalau cara apapun akan digunakan oleh Potimas. Akibatnya terjadi penculikan anak besar-besaran di seluruh dunia dan banyak dari anak-anak yang tidak bersalah mati terbunuh dan bahkan 3 dari reinkarnator harus mati di waktu itu. Sebenarnya kalau kita mengingat hal ini, cara mereinkarnasi Kumoko di tempat paling mengerikan yaitu labirin adalah hal yang paling tepat. Karena Potimasnya jadi mikir-mikir kalau mau menculik reinkarnator di dalam labirin. Atau berat yang terakhir di pegunungan mistik yang juga wilayah paling mengerikan di dunia baru. Walaupun itu adalah tempat-tempat paling mengerikan, tapi terhindar dari jangkauan Potimas. Tentu saja skill Oka juga bisa mendeteksi kalau ada reinkarnator yang terlahir di tempat-tempat itu. Dan itu lebih baik sih kalau menurut gua, karena Potimasnya lebih mengerikan dari lingkungan mematikan. Apalagi dia tidak segan untuk langsung membunuh bayi reinkarnasi kalau bayi itu memiliki potensi sangat kuat di masa depan. Seperti kasusnya reinkarnator bernama Ise Sakurazaki yang langsung dibunuh oleh Potimas setelah tahu kalau Ise memiliki potensi yang sangat hebat jika besar nanti. Potimas nggak mau kalau di masa depan nanti ada orang yang lebih hebat dari dirinya. Karena dari sejak lahir Ise memiliki spesifikasi yang paling tinggi di antara semua reinkarnasi. Dan sudah memiliki kemampuan unik yang bisa membuat labirin beserta semua monster di dalamnya. Bahkan potensinya itu tanpa batas. Tapi sayangnya dia udah jadi almarhum atau udah pindah ke isekai lain mungkin ya guys. Lalu berikutnya kita menuju ke perspektif Sophia bayi yang sebenarnya saat itu dia sudah memahami situasinya tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya masih bayi. Tapi sedikit demi sedikit dia mulai menerima kehidupannya dan menerima kasih sayang dari keluarganya. Ibu Sophia itu cantik banget ya guys. Sangat mirip dengan Sophia jika sudah besar nanti. Satu fakta yang menarik kalau sebenarnya Merazopi sangat mencintai Ibu Sophia dan orang tua Sophia juga tahu kalau nggak salah. Tapi Mera nggak punya niatan buat nikung dia. Mera sudah merasa bahagia kalau bisa melihat keluarga Sophia bahagia. Dan dia sampai mengabdikan hidupnya untuk menjaga keluarga mereka. Tapi nanti Mera dapat balasan kebaikannya kok. Karena dia bisa menyaksikan pertumbuhan Sophia kecil sampai dewasa dan sangat mirip seperti Sarah Karen. Apalagi Sophianya juga selalu ingin dimanja sama Merazopis. Kembali ke perspektif Kumoko yang tak lama kemudian ada orang Sarela yang memohon padanya untuk menyembuhkan penyakit anaknya. Tapi kalau di light novelnya tubuh anak kecil itu sampai dibongkar-bongkar oleh Kumoko karena penyakitnya adalah kanker, jadi Kumoko harus melakukan operasi. Akibatnya semakin banyak orang-orang Sarela yang berbondong-bondong untuk minta disembuhkan dan nantinya Kumoko juga menikmati itu kok. Karena banyak persembahan yang diberikan oleh mereka dan Kumoko jadi bisa memakan buah-buahan yang menurutnya enak. Apalagi dia juga mendapat banyak skill baru karena melakukan banyak kebaikan. Bahkan dia mendapat salah satu skill penguasa dari 7 kebajikan surgawi. Tapi nanti gue bahas di episode berikutnya aja kalau udah ditampilin di anime. Oke, berikutnya mari kita menuju ke timeline Shirouri atau 14 tahun setelah kejadian yang tadi. Sepertinya Sun dan kawan-kawan sudah hampir sampai di desa Elf sambil melewati kota Sarela. Lalu di sini kita bisa melihat Dustin yang sedang ceramah dan mengumumkan Hugo sebagai pahlawan baru. Tujuan Dustin melakukan itu adalah untuk menanamkan semangat bertempur kepada kekaisaran Reksanan yang hendak menyerang desa Elf atau bergabung dengan pasukan iblis Ariel nantinya. Dan ini juga masih dalam skenario yang dibuat oleh Shirouri. Itu memang salah satu kemampuan Dustin yang bisa mengumpulkan massa dan menggerakkan mereka dengan memanfaatkan apapun yang ada.
Karena Hyugo adalah pangeran Reksanan, jadi akan lebih baik untuk meningkatkan semangat bertempur mereka dengan pangeran mereka sendiri. Walaupun Dustin jelas tahu kalau gelar pahlawan bukan pada Hyugo. Di volume 5 ini konfliknya memang sedikit rumit karena semua pihak terkait di dalamnya. Apalagi ada dua masalah berbeda di timeline yang juga berbeda. Tapi itu sangat menarik guys. Jadi kalau kalian pengen lanjut baca sendiri kelanjutan dari episode ini, baca aja dari volume 5 dan kalian menyesuaikan sendiri alurnya. Buat yang udah baca novel atau manganya, pasti menyadari kalau banyak kejadian yang gak sesuai urutan alurnya. Karena memang dirubah sama animenya, tapi intinya tetap sama. Cuma kadang ada kejadian yang gak sinkron dengan waktunya. Misalnya scene yang ini. Saat Kumoko pertama kali menolong rombongan Sophia kan ada di episode 14, dan saat itu rombongan Sophia udah hampir sampai di perbatasan kota. Tapi di episode 18 ini rombongan Sophia masih berada di perjalanan pulang dan baru mau sampai. Padahal semenjak itu Kumoko udah melakukan banyak hal dan menghabiskan waktu berhari-hari. Masa iya selama itu rombongan Sophia untuk sampai di gerbang kota? Sebenarnya kalau animenya nggak merubah urutan alurnya ya nggak akan ada kejanggalan seperti itu. Urutan alur yang sebenarnya atau di light novelnya itu Kumoko menyelesaikan urusan dengan Queen Taratek dan mengalahkannya dulu, baru bertemu dengan rombongan Sophia pertama kali. Dan setelah itu Kumoko langsung menuju ke hutan di daerah itu dan melihat lagi kalau rombongan Sophia masih dibuntuti para bandit. Gak ada jeda waktu atau kejadian lain. Karena jalur yang dilewati kereta Sophia itu cuma muterin hutan doang dan itu gak jauh dari tempat Kumoko menolong mereka pertama kali. Gambarannya tuh seperti ini guys. Oke, mungkin segitu aja untuk konten kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf dan kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan pembahasan ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam kuro guys.